Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, para sahabat, para guru, alim ulama, asatidz wal asatidah, para kiai, teman-teman semuanya dimanapun berada, para pemirsa, mudah-mudahan Anda semuanya yang kami muliakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlimpah curahkan segala rahmat kasih sayang Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Segala urusannya dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan Anda semuanya terhindar dari berbagai macam musibah, berbagai macam bala bencana. Saudara-saudara kita semuanya yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan uji coba atau ujian dari Allah, berbagai macam ujian bencana, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang wafat terkena musibah, mudah-mudahan husnul khatimah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Anda semuanya yang kami muliakan dalam majelis kita. Mudah-mudahan majelis ini selalu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya yang hadir di majelis ini tercatat sebagai talabul ilmi, sebagai amal ibadah, sehingga Anda mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selalu menyambungkan silaturahim, mudah-mudahan usia kita, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah amalan dari guru kita Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Ya, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Ya, beliau ini adalah ulama yang terkemuka, wali Allah, habaib, yaitu keturunan atau zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dari Hadramaut, yaitu Yaman. Ya, beliau dilahirkan di Loidun, kemudian menimba ilmu di madrasah atau ribat Loidun di Hadramaut, Yaman. Ya, ayahnya bernama Habib Thaha, ya, Habib Thaha bin Ali Al-Haddad. Kemudian ibunda beliau, ibunda Habib Ahmad Masyhur, yaitu Hababah Sofiyah, ya, binti Thahir Al-Haddad. Ya. Nah, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad ini, beliau adalah orang yang menguasai banyak ilmu, karena beliau orang yang cerdas, beliau orang yang memiliki karomah, sehingga menguasai berbagai macam cabang ilmu agama, ilmu tasawuf, fikih, tafsir, dan sebagainya. Beliau sejak kecil sudah hafal Al-Quran karena belajar dari gurunya, yaitu ibunya sendiri, ibunya yaitu Hababah Sofiyah, yang
ahli Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Ya, Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad ini pernah datang ke Indonesia. Ya, kemudian beliau berdakwah di benua Afrika. Ya, Habib yang terkenal berdakwah di benua Afrika. Ya, beliau bahkan dalam sejarahnya, dalam surahnya, beliau ini mengislamkan ratusan ribu penduduk yang ada di benua Afrika. Nah, di benua Afrika ini beliau mengelilingi berbagai negara, berbagai tempat seperti di Kenya, kemudian di Komoro, kemudian di Kongo, kemudian di Uganda, kemudian di Tanzania, dan sebagainya, di wilayah seluruh pelosok di Afrika. Ya, di berbagai tempat benua Afrika. Betapa luar biasanya dakwah beliau, ya, dengan segala ilmu beliau, dengan segala kesolehan beliau, dengan segala waroknya beliau, sehingga dakwah beliau meneladani dari dakwah datuknya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dakwah yang lemah lembut, dakwah yang penuh dengan kedamaian, sehingga dakwahnya bisa diterima oleh penduduk Afrika. Ya. Nah, di Afrika ini Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad bertemu oleh habaib juga, habaib yang pendahulunya, yaitu habaib yang sudah lama menetap di benua Afrika. Salah satu di antaranya yaitu Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid, ya, itu bertemu di Zanzibar, itu Tanzania. Ya, beliau disambut luar biasa oleh habaib Umar bin Ahmad bin Sumaid. Kemudian di Kenya ini Habib Masyhur ini juga bertemu dengan habaib yang bernama habaib beliau, yaitu Habib Soleh bin Alwi Jamalul Lail. Ya. Nah, kepada dua habaib ini beliau berguru bagaimana dakwah di Afrika. Ya, alhamdulillah dengan kelembutan beliau, dengan kesabaran beliau, beliau banyak mengislamkan penduduk Afrika, ya, ratusan ribu jumlahnya. Nah, kemudian habaib ini, Habib Masyhur bin Toha Al-Haddad ini pulang ke Jeddah. Ya, beliau wafat pada usia 90 tahun. Kemudian jenazahnya di Jeddah diimami oleh ulama yang terkenal di seluruh penjuru dunia, yaitu guru dari ulama-ulama kita, maha guru yang ada di Hijaz, yaitu Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, beliau disuratkan oleh beliau, kemudian setelah itu dibawa ke Mekah dan disuratkan lagi di hadapan Baitullah Ka'bah. Nah, itu tentang perjalanan dari Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Kemudian amalan apa yang beliau wariskan kepada kita semuanya? Ini amalan yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan yang insya Allah sudah banyak saudara kita umat Islam yang mengamalkan, dan sudah banyak yang merasakan dari khasiat amalan yang diijazahkan dari beliau Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, yaitu amalan tentang bacaan basmalah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengatakan apabila kita memiliki hajat, memiliki cita-cita atau keinginan, hendaknya kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 19 kali. Ya, sebagaimana lafaz basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Maka kita membaca surat basmalah, maksudnya bukan Al-Fatihah, ya, basmalah, cukup lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak 19 kali. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya
rahasia di dalam surat Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Jadi seluruh rahasia Al-Quran itu tersimpan di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian rahasia dari surat Al-Fatihah ini tersimpan di dalam lafaz basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rahasia dari basmalah ini terdapat pada huruf ba, ya, basmalah atau bismillah itu. Huruf ba-nya itulah rahasia dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalan dari beliau, dari Habib Ahmad bin Masyhur bin Toha Al-Haddad, yaitu bagaimana kita bisa mengamalkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam seharinya minimal adalah 19 kali. Insya Allah kalau kita dawamkan dalam banyak kesempatan, kita ulang sebanyak 19 kali, segala hajat kita, segala kebutuhan kita, segala kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasilah perantaraan amaliyah tersebut, yaitu ijazah dari Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesulitan kita, segala hutang-hutang kita, mungkin ada saudara kita yang terlilit hutang, bisa mengamalkan ini, yaitu amalan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 19 kali, kita dawamkan setiap hari. Insya Allah dengan pertolongan Allah, segala kesulitan kita, segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak melewatkan dari kewajiban selaku muslim yang harus kita lakukan, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah dengan amalan wajib dan amalan sunnah serta amaliyah para guru kita, ulama habaib, habaib Nusantara, habaib dari Hadraul Maut, yaitu Yaman. Mudah-mudahan segala kebutuhan kita, segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengamalkan, ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan, segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.